Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar satu bagian firman yang terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 itu bunyinya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi saudara, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau berbicara di bawah satu topik kecil yang menggarisbawahi berdasarkan kebenaran firman Tuhan saat ini adalah Immanuel, cahaya kemuliaan bagi segala bangsa. Immanuel, cahaya kemuliaan bagi segala bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesaya menubuatkan kedatangan Immanuel, kedatangan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat, Allah yang selalu beserta dengan orang-orang percaya, yang hadir sebagai terang bagi segala bangsa yang ada di bumi ini, bukan hanya untuk orang Israel, orang Yahudi, tetapi juga firman ini mengarahkan kepada umat yang menyambut kedatangan Sang Mesias dengan berpengharapan sukacita dan pembaharuan di dalam hidupnya. Sosok yang mempengaruhi kehidupan dalam segala situasi dan kondisi, sekalipun situasi dan kondisi kehidupan itu adalah situasi kondisi kehidupan yang membuat kehidupan mereka menjadi menderita, dan situasi kondisi kehidupan yang mereka ditekan, bahkan juga dengan berbagai situasi kondisi di tengah dunia ini, adalah hanya Immanuel yang adalah Allah yang selalu beserta dengan orang-orang percaya. Sebelum kita merenung lebih ke dalam siapakah Immanuel yang adalah cahaya kemuliaan bagi segala bangsa, kita melihat realita atas dunia yang penuh dengan kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah kegelapan yang tidak dimaksudkan dengan kegelapan alam. Artinya siang berganti malam dan malam berganti siang. Dan itu bukan berarti bahwa kegelapan yang tidak memiliki cahaya matahari. Melainkan kegelapan di sini yang dimaksud adalah keadaan dunia yang tidak memungkinkan hidupnya. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah situasi-situasi, kondisi-kondisi di tengah dunia yang sedang terjadi hubungannya dengan kenyataan konflik, kekerasan yang terjadi di mana-mana tempat, baik itu di dalam lingkungan kehidupan keluarga, bahkan juga di dalam kondisi daerah, kondisi kekerasan yang sedang terjadi, konflik yang terjadi antar negara, antar keluarga, antar pulau, bahkan juga kekerasan yang terjadi kembali kepada pribadi keluarga. Bahkan juga kekerasan yang terjadi di dalam pribadi lepas pribadi.
Begitupun juga kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah keputusasaan dan putus pengharapan bagi setiap pribadi. Dengan demikian kehidupan rohani yang redup, kehidupan rohani yang tidak seolah-olah tidak mengenal Tuhan, membuat pribadinya tidak melahirkan kehidupan yang menjadi pribadi yang sehat, menjadi pribadi yang diberkati, menjadi pribadi yang membawa diri, keluarga, daerah, bahkan juga di dunia lingkungan kehidupan yang gambaran kehidupannya tidak sesuai dengan kemanusiaan. Bahkan juga gambaran kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di tengah kehidupan kegelapan seperti ini, dari semenjak Taman Eden di mana Allah menempatkan manusia pertama, pada waktu itu manusia pertama melanggar perintah Tuhan, sampai kepada hari ini, bahkan juga dari zaman ke zaman, tiba waktunya di masa Yesaya. Benar-benar kehidupan ini sama terjadi dengan seolah-olah situasi kondisi kehidupan yang ada di dalam dunia kegelapan, saudara. Mereka tinggalkan Tuhan, sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka kembali kepada jalan yang Tuhan tidak berkehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun juga kehidupan bangsa Israel, teristimewa bagi orang-orang Yehuda setelah mereka pulang dari kerajaan Babel. Hidup mereka tidak tenang. Banyak sekali ancaman yang menimpa mereka, sehingga bangsa ini hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam ketidakpastian. Mereka teraniaya kekerasan yang terjadi khususnya dari ancaman Asyur. Kondisi spiritual bangsa Israel juga menyembah dan tinggalkan Tuhan Israel, dan mereka menyembah kepada penyembahan berhala. Pemimpin yang gagal membawa umatnya itu kembali pada menyangkal Tuhan. Itu sebabnya janji Allah itu muncul justru dalam dunia kegelapan. Allah tidak mau tinggalkan mereka. Allah tidak mau membuat umatnya itu terus ada di dalam kegelapan, penderitaan, konflik, bahkan juga kehidupan rohani yang redup, tidak memiliki pengharapan di dalam hari-hari hidup. Itulah sebabnya bangsa Israel memiliki rencana pemulihan, dan itu harus ditindaklanjuti oleh Allah sendiri melalui kedatangan Sang Raja Damai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini Yesaya, kalaupun itu penggenapannya jauh sebelum kira-kira 500 tahun lamanya, menunggu penggenapan nubuatan itu. Tetapi itu harus terjadi karena bangsa itu harus mengalami terang yang besar. Bangsa itu harus mengalami kemuliaannya. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga dituntut oleh Tuhan agar kita memiliki pengharapan yang pasti dan tidak lagi hidup di dalam penyembahan berhala, tidak lagi hidup di dalam hal-hal kedagingan,
tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu satu pelajaran ini datang kepada kita untuk kita belajar. Kita yakini bahwa Immanuel adalah cahaya kemuliaan bagi segala bangsa, tidak hanya bagi orang Yahudi, orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, barang siapa yang menyembah Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memiliki terang yang sesungguhnya. Dan terang itu akan bercahaya di dalam dirinya. Immanuel bukan hanya membawa terang, tetapi Immanuel itu adalah cahaya kemuliaan bagi bangsa Israel, cahaya kemuliaan bagi umat kepunyaan Tuhan. Karena itu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada empat hal yang perlu kita garis bawahi di bawah topik pembicaraan kita yang kita berikan ini. Immanuel, cahaya kemuliaan bagi segala bangsa. Yang pertama adalah kalau Immanuel itu cahaya kemuliaan bagi segala bangsa, maka dia mampu mengusir kegelapan itu. Immanuel mampu mengusir kegelapan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasanya. Artinya bahwa di dalam Yesus ada terang. Terang di dalam Yesus dapat mengusir kegelapan. Yesus datang untuk menyingkapkan kejahatan, memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang tadinya hancur, menjadi hubungan yang akrab, hubungan yang diberkati Tuhan, dan memberikan kita arah, memberi arah yang benar, arah yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terang bagi segala bangsa, bukan hanya untuk Israel, tetapi juga seluruh umat, setiap suku, setiap bangsa, setiap budaya, setiap sejarah. Mari kita menyambut dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita. Setelah kita menyambut dia dan menjadi Juru Selamat di dalam pribadi kita, barulah kita akan melihat dan merasakan kemuliaannya. Kalaupun kita hidup di tengah konflik, kalaupun kita hidup di tengah kekerasan yang penuh, kalaupun kita hidup di tengah kehidupan yang seolah-olah putus pengharapan, kalaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita terus percaya, pasti kegelapan yang menyelimuti orang percaya akan diusir oleh terangnya daripada Tuhan. Dan kita memiliki terang hidup. Dan di dalam terang itu ada keberanian. Di dalam terang itu ada jalan. Di dalam terang itu ada kehidupan. Di dalam terang itu kita akan melihat dan merasakan banyak sekali mujizat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel, cahaya kemuliaan bagi segala bangsa. Yang kedua, Immanuel, cahaya kemuliaan bagi segala bangsa. Artinya dia membawa kepada keselamatan. Ya, Immanuel dapat membawa orang percaya kepada keselamatan dengan jalan pengampunan, dengan jalan menyembuhkan, dengan jalan memulihkan luka batin, dengan jalan mengembalikan kita kepada pengharapan kita yang pasti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, proses menerima pengampunan dari dosa itu tidaklah mudah, saudara. Pasti ada yang korban.
barulah pengampunan dari dosa itu boleh terjadi. Yang pernah korban dan mati bagi domba-dombanya itu adalah Tuhan. Menyerahkan nyawanya dan dia mati bagi orang-orang berdosa, agar orang berdosa mengalami pengampunan daripadanya. Orang yang menyadari bahwa saya orang berdosa, mengaku diri di hadapan Tuhan, dan menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan, pasti penyembuhan ilahi. Akan terjadi pemulihan, itu akan terbentuk terwujud dalam kehidupan kita. Sehingga ada perubahan-perubahan tertentu yang akan datang dan muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, terang itu Immanuel dapat menuntun kepada kehidupan. Immanuel itu dapat menuntun kita pada kehidupan. Dari keputusasaan, mengarahkan langkah, kalaupun kita hidup di dalam kesulitan, memberikan kita kekuatan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cahaya kemuliaannya melingkupi kehidupan orang-orang yang memiliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu menyongsong Immanuel adalah bagian penting dari segala hal yang mengalami penting di dalam hari-hari hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya bukan hanya menubuatkan, memberikan informasi sebatas, tetapi ajakan untuk menyambut Sang Raja terang itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membuka hati bagi terang Kristus, ini bagian penting yang harus kita upayakan. Itu artinya bahwa orang yang membuka hati bagi terang Kristus adalah tidak lagi kompromi dengan dosa. Mengizinkan firman Allah itu bebas menegur dan mengubah dalam kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 8 itu, mencerminkan hidup ini di dalam kasih, mencerminkan hidup di dalam kejujuran dan integritas, kemampuan-kemampuan tertentu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Menjadi saksi Kristus di lingkungan kehidupan keluarga, tempat di mana kita bekerja, dan komunitas-komunitas yang kita memilikinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membawa terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan adalah bagian penting bagi orang yang, tindakan penting bagi orang yang ada di dalam kegelapan. Menolong bagi yang lemah, menghibur bagi orang lain yang sedang ada di dalam duka dan air mata, menyatakan harapan di tengah kehidupan orang-orang yang putus asa, menanti kedatangannya dengan iman dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus pertama kali datang untuk menerangi, menyelimuti kehidupan orang percaya dengan kemuliaannya itu melalui jalan sebagai bayi. Tetapi ia juga akan datang kembali sebagai raja atas segala raja. Kita dipanggil untuk kita berjaga-jaga terus. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Kita dipanggil hidup di dalam kesetiaan. Adalah bagian penting yang harus kita lalui bersama dengan kehidupan yang sedang kita lalui ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu perbaharui hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalam setiap saat. Proses pembaharuan pribadi kita dengan Tuhan adalah proses yang
sangat panjang. Jalani kehidupan ini, kalaupun kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, tetapi teruslah berusaha untuk kita hidup di dalam pembaharuan, mengalami kemuliaan, mengalami kuasa, mengalami berkatnya, mengalami pengurapannya dalam hidup ini. Doakan orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan rohani. Jadilah pembawa damai di tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Hidupkan nilai-nilai kerajaan Allah dari dalam diri kita. Nilai kasih, pengampunan, dan keadilan. Rayakan Natal itu bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai perjumpaan dengan Immanuel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya pasal 9:1 mengingatkan kepada kita. Di tengah kegelapan yang terdalam, Allah bisa bersinar. Terangnya itu melalui Immanuel. Dan terpancar di dalam kehidupan orang-orang percaya yang mengaku dan membuka hati untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus itu cahaya kemuliaan yang memberikan kita arah ke arah yang benar. Yesus itu cahaya kemuliaan yang mampu memberikan kita keselamatan yang kekal. Yesus mampu memberikan kita pengharapan dan damai bagi dunia hanya di dalam Yesus. Mari kita menyongsong Dia dengan hati yang terbuka, hidup yang diperbaharui, komitmen untuk menjadi terang bagi segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan berkat firman Allah yang kita belajar pada saat ini. Immanuel, cahaya kemuliaan bagi segala bangsa. Kalau Dia cahaya kemuliaan bagi segala bangsa, Dia mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti kehidupan orang-orang percaya. Dia mampu memberikan keselamatan bagi orang-orang yang ada di dalam lumpur dosa. Dia mampu menuntun kehidupan orang-orang yang harapannya menaruh hanya kepadanya. Untuk itu, songsong Immanuel yang datang kepada kita di dalam hati kita. Karena itu, membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Hidup sebagai anak-anak terang dan bawa terang itu di tengah-tengah dunia kegelapan, menanti kedatangan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam iman, dalam kesetiaan, dan pembaharuan lepas pembaharuan yang perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Putra Natal itu memberkati kita sekalian. Shalom.